Selamat pagi, Bapak Ibu, Eyangku, Eyang Putri, dan seluruh saudaraku yang baik. Mari kita sambut pagi yang baru dengan rasa syukur, dan kita akan menjalaninya bersama tangan Tuhan yang penuh perlindungan. Firman Tuhan yang kita renungkan, Yohanes 20 ayat 27. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudaraku, di malam menjelang tengah malam, seorang anak yang tengah dibonceng ayahnya, setengah berteriak bertanya, "Bapak, di mana ibu?" Pertanyaan sang anak itu sontak membuat pengendara motor langsung menghentikan motornya. Di tengah malam gulita dan sepi itu, dia tidak melihat sosok istrinya. Dia terkesiap. "Ya, di mana istriku?" dalam hati. Sepanjang perjalanan, istrinya duduk di bagian belakang, dipisahkan oleh anaknya. Segera perasaan bingung, cemas dan panik menguasainya. Dia langsung menduga istrinya terjatuh dari boncengan. Sang pengendara motor mengingat ulang. 2 jam sebelumnya, istrinya masih berada dalam boncengan. Sampai di suatu persimpangan, dihentikan motornya. Dia tidak menguasai daerah itu. Sementara saat dia berhenti sejenak itu, dimanfaatkan istrinya turun dari motor, meluruskan tubuh, dan mengendorkan otot-otot yang kaku. Di saat itulah suaminya menjalankan sepeda motornya tanpa menoleh lagi ke bagian belakang motornya. Yang dia tahu, anaknya masih duduk merangkul pinggangnya. Setelah 2 jam berjalan, pertanyaan anaknya tadi, "Bapak, di mana ibu?" menyentak kesadarannya bahwa ada yang tidak beres. Ya, istrinya tidak ada dalam boncengan. Padahal dia sudah 2 jam berkendaraan. Segera dia membuka HP. Dan di sana terdapat miss call sebanyak 21 kali. Setelah ditelepon balik, itu nomor polisi. Syukurlah, rupanya istrinya langsung lapor ke pos polisi di tengah malam itu. Sang pengendara itu balik lagi 2 jam untuk menjemput istrinya terkasih yang ketinggalan. Saudaraku, pengalaman ketinggalan atau ditinggalkan pihak lain kerap terjadi. Bukan hanya dialami pemudik yang pulang kampung dengan sepeda motornya tadi, sehingga menjadi berita viral, sehingga berubah menjadi berita lucu di tengah berita kemacetan yang mendominasi berita mudik Lebaran. Sementara itu, posisi ketinggalan sempat dialami Thomas. Sewaktu Kristus menderita dan kemudian dikuburkan, semua murid tercerai-berai. Tiap individu memilih jalan masing-masing.
begitu kebangkitan atau Paskah terjadi, para murid menyatu kembali, satu persatu dikunjungi Kristus. Tapi ada yang masih tersisa, yaitu Thomas. Rekannya yang lain sudah mendengar kabar tentang kebangkitan dan percaya. Tapi Thomas terpisah dari yang lain dan dikuasai kebimbangan serta keraguan. Thomas, satu-satunya murid Kristus yang meski sudah mendengar kabar kebangkitan, tapi ragu-ragu. Dia skeptis. Ucapan miliknya yang terkenal adalah, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Saudaraku, Tuhan Yesus tidak mau Thomas dibiarkan dalam posisi demikian, beserta sikap ragu-ragunya. Sebab Thomas akan ketinggalan jika Kristus membiarkannya. Thomas makin sendiri. Lama-kelamaan bisa lepas dari kemuridan. Disinilah Kristus mengambil prakarsa. Dia cari Thomas. Sampai kemudian Kristus hadir saat semua murid berkumpul. Di tempat itulah Thomas diyakinkan bahwa betul Kristus telah bangkit. Dan dinasihati, jangan sekali-kali tidak percaya lagi. Saudaraku, Kristus tidak mau ada yang ketinggalan dan hilang. Dengan sabar dia cari Thomas. Setelah berjumpa ia merangkulnya, agar Thomas tetap menjadi bagian dari para murid Kristus. Jika kita mengasihi keluarga, sesama umat beriman, bahkan sesama pada umumnya, kita tidak ingin ada yang ketinggalan. Pengalaman nyata kerap terjadi. Orang yang ketinggalan dalam kehidupan masyarakat, hidupnya mengalami kesusahan. Ketinggalan dalam hal ekonomi, ketinggalan dalam pendidikan, termasuk kehidupan gerejawi. Kita perlu menghampiri dan mencari seperti Kristus melakukannya. Sama, kita pun tidak ingin ketinggalan. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita tidak mau tercecer dalam pergulatan hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebangkitan-Mu tidak membiarkan ada yang tertinggal. Semuanya Engkau rengkuh dan kuatkan kembali. Dalam nama Yesus yang menang, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki hari baru bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.